Mbak, bagaimana Mbak bisa bertahan sejauh ini setelah 23 tahun? Apa kiat-kiatnya? Bagaimana Mbak mengatur pola hidup selama ini, Mbak? Support sistemnya baik. Jadi sesudah saya ayah saya meninggal tahun 2000. Jadi saya terdiagnosa tahun 98. 99 saya dioperasi, saya menunda 1 tahun karena saya takut. Takut apa? Takut meninggal. Karena ibu saya tuh meninggal di hadapan saya kan, jadi saya takut meninggal. Jadi saya masih berusaha mengulur. Akan tetapi sesudah akhirnya mengganggu fungsi organ tubuh saya, maksudnya pup, BAB jadi susah. Jalan jadi susah, maka akhirnya saya nyerah, saya operasi aja. Nah kemudian tahun 99 saya dioperasi, 1 tahun saya bisa makin dekat sama ayah saya, tahun 2000 bapak saya meninggal. 8 bulan kemudian Gilang masuk dalam kehidupan saya sesudah bapak saya meninggal. Nah kemudian Gilang pengganti support system saya. Kemudian saya punya 3 anak yang luar biasa. Yang saya bilang cari cantolan siapa? Tapi bukan saya bergantung sama mereka ya, enggak bergantung. Karena kita tidak boleh menggantungkan kebahagiaan kita kepada orang lain. Enggak. Yang menentukan kita bahagia, yang bisa membuat kita bahagia atau enggak, kita sendiri Mbak Deni, enggak ada orang lain yang bisa. Hanya kita sendiri yang bisa menentukan kita bahagia. Bukan suami kita, bukan anak-anak kita. Betul ya? Gitu. Iya, betul. Jadi kita harus bahagia. Nah, jadi kalau Mbak Deni tanya, siapa yang, ya mereka itu support system. Kayak Mbak Deni dengan anak-anaknya, jalan-jalan, foto, bahagia, gitu ya Mbak Deni. Kan bukan jalan-jalannya Mbak Deni, betul apa enggak? Betul. Ketawa-ketawanya itu kan. Iya, betul. Kemudian berantem-berantemnya kecil itu kan. Nyebelin kecilnya itu, tetapi yang bikin kangen, betul apa enggak? Betul, nah, ya betul. Itu yang jadi obat gitu loh. Jadi kalau Mbak Deni nanya adalah gimana caranya saya bersyukur? Pandai-pandailah mengamati, mencermati sesuatu di sekeliling kita yang bisa menjadi obat untuk jiwa kita. Karena sakit kanker itu yang sakit bukan hanya badannya, jiwanya juga sakit gitu. Itu terutama jiwanya memang, Mbak. Terutama jiwanya kepukul, makanya ada 9 level emosi itu kan di dalam seorang pejuang kanker itu, dari apatis menjadi damai itu jalannya tuh panjang Mbak, begitu loh. Nah jadi nikmatin aja setiap level emosi itu, nikmatin aja. Kalau misalnya mau marah, yo silakan marah gitu kan, mau sedih, yo silakan. Lagi pengen coba-coba, tapi semuanya jangan lama, semuanya jangan lama. Kasih izin tapi jangan terlalu lama, kita ada di tangga itu gitu loh. Jangan, cepet naik lagi. Nah seperti itu caranya bertahan, Pak. Pola hidup gimana, Mbak? Saya stop makanan kaleng ya, jadi kayak misalnya kalau makanan kaleng kan yang diawetkan ya gitu, jadi mesti makanan yang sekali olah makan habis selesai gitu loh. Nah kemudian kalau misalnya mau frozen food gitu ya, adalah frozen food yang tidak boleh ada kimianya Mbak, begitu. Jadi betul-betul mengurangi hal-hal seperti itu, soda juga dikurangin. Nah jadi olahraga, ini mesti olahraga. Dan ada di lingkungan yang nggak toksik, itu penting. Jadi misalnya begini, kita kan nggak bisa menentukan ya Mbak. Kita nggak bisa menentukan kita itu datang dari keluarga yang bagaimana, betul ya? Jadi kalau misalnya di dalam keluarga itu ada sosok yang ternyata membuat kita tidak nyaman, nggak apa-apa kok, kita nggak usah ketemu dulu kalau memang badan kita nggak siap. Karena kalau nggak itu makin kita tuh kayak mengering, makin terkuras emosinya. Kalau misalnya kita di lingkungan pertemanan kan kita bisa memilih ya Mbak. Jadi kalau misalnya di lingkungan pertemanan kita ada teman yang beracun, istilahnya toksik begitu ya, pindah aja ke lingkungan yang lain, nggak apa-apa. Karena Anda berhak untuk nyaman di situasi lagi berjuang. Gitu Mbak Deni. Jangan lagi berjuang mesti ada di situasi yang nggak nyaman. Yang paling penting adalah membuat lingkungan inti, yaitu pasangan kita, anak-anak kita yang setiap hari memang ketemu adalah surga kita. Surga kita. Surga itu bukan nggak pakai berantem ya. Rumah tangga tuh nggak mungkin nggak ada berantem. Nggak mungkin. Habis tipenya Mbak Sanas itu kalau saya lihat kayaknya hidup tuh tanpa beban gitu loh. Ya,
Tapi berantem mah setiap hari berdebat ya. Jadi berantem itu adalah begini. Berdebatlah untuk mencari jalan tengah. Solusi untuk bisa ke depannya mesti gimana. Berdebat itu bukan saling menjatuhkan satu sama lain tuh Mbak Deni. Gitu ya. Jadi silakan aja, kalau yang paling bahaya tuh kalau misalnya rumah tangga diem dingin. Itu yang bahaya Mbak Deni. Yang paling bahaya adalah teman-teman yang Mbak Deni yang ditinggal sama pasangannya karena dia sakit kanker. Itu yang kita mesti jagain betul, gitu loh. Karena teman-teman saya, kalau saya mendampingi ada beberapa yang suaminya nggak tahan Mbak Deni. Akhirnya dia pergi, meninggalkan istrinya, meninggalkan suaminya, karena dia tidak bisa berjuang bersama pasangannya, karena terlalu berat gitu ya. Nah itulah yang mesti mencari support system yang kuat, yaitu keluarganya, kecuali pasangannya, dan teman-temannya, supaya bisa bikin ketawa. Karena kalau kita ketawa, itu kan endorfin alami ya. Endorfin alami di dalam tubuh, morfin alami yang berupa endorfin. Jadi kalau kita ketawa tuh rasa sakit tuh jadi berkurang. Coba deh, kita tuh dicubit gitu ya, terus kita ketawa, rasa sakitnya tuh berkurang. Praktekin aja sendiri gitu ya. Karena itu waktu kita ketawa ada morfin alami di dalam tubuh kita yang keluar gitu, ser gitu. Jadi berkurang rasa sakitnya, seperti itu. Kemudian yang pasti itu stres. Jangan sampai stres. Jadi stres itu merupakan hal yang penting agar kita bisa terus bertahan ya Mbak ya. Iya, betul. Jangan stres gitu ya. Tapi kalau misalnya lagi mau stres ya stres aja. Seperti yang saya bilang, silakan aja kalau mau stres. Aku lagi pengen stres nih Syahnas, Deni gitu. Oh ya udah, ayo silakan. Tapi ingat ya, jangan lama-lama gitu loh. Nanti kalau habis stres, kan stres itu kan apa sih? Misalnya dia marah kan, stres. Bawaannya marah. Nanti kamu cepet-cepet ya ingat masa lalumu yang jaya, yang hebat, yang asik tuh kayak apa. Supaya kamu bisa masuk ke level selanjutnya. Nanti kalau udah begitu, nanti kamu akan timbul semangat. Sesudah kamu semangat, kamu akan menerima kondisinya, akan menerima segala jenis pengobatannya. Nah sesudah itu akan dalam level pasrah, damai. Itu paling tinggi tuh level. Oke. Baik Mbak, motivasi apa yang ingin Mbak Sana sampaikan kepada teman-teman penyintas, baik yang baru tervonis, maupun yang sedang menjalani pengobatan seperti saya, maupun sebagai teman-teman yang sudah selesai pengobatan? Aku mau dengar ceritanya Mbak Deni dulu dong. Apa? Baru nanti aku akan nutup dengan menyampaikan apa pesan kepada teman-teman. Mbak Deni itu sakitnya apa, kemudian bagaimana pengobatannya. Giliran Mbak Deni dulu cerita sebelum saya tutup. Silakan. Kebetulan saya itu kan 30 tahun kerja di rumah sakit, di radioterapi, kebetulan di radioterapi. Dan sebagian besar dan semua ya Mbak, semua pasien saya yang di radioterapi adalah pasien-pasien kanker. Saat itu kerjaan saya selain sebagai fisika medis, yaitu menghitung dosis berapa lama pasien itu diradiasi. Saya juga memberikan penyuluhan kepada teman-teman para penyintas, para pasien kanker. Itu selama 30 tahun, sampai suatu saat saya divonis kanker payudara. Dan terasanya memang luar biasa, walaupun selama 30 tahun saya memberikan kaget ya, semangat, ternyata di saat saya tervonis, hati saya benar-benar hancur juga Mbak. Iya, normal manusia. Saya juga bayangkan, ya Allah ternyata gini. Jadi selama ini saya cuma bisa bicara tanpa saya bisa merasakan apa yang mereka rasakan gitu. Betul. Sampai suatu saat saya harus mastek, terutama kemo. Yang kemo ini yang berat. Selama ini saya cuma bisa ngomong, ayo Bapak Ibu semangat, semangat, saya bilang gitu. Jadi di saat saya sendiri yang harus menjalani kemo, sempat di kemo keempat saya juga hampir putus asa saat itu. Ya Allah, ternyata gini kemo itu, rambut saya habis, nafsu makan nggak ada, udah benar-benar hancur pokoknya saat itu. Tapi kemudian saya sadar, ya Allah, seperti yang Mbak Sana sampaikan dan sampai saat ini, kalau saya memberikan kepenyuluhan ke teman-teman, saya juga sampaikan bahwa kita harus bersyukur
Ternyata takdir Allah adalah yang terbaik. Allah memberi kita semua ini karena Allah sayang sama kita. Bayangkan seandainya teman-teman yang lain yang tidak tahu kapan dia harus dipanggil, tidak ada persiapan, sementara kita dikasih kesempatan untuk semakin mendekatkan diri, semakin bisa berbuat baik. Intinya seperti itu. Itu sebabnya sampai sekarang saya berusaha, karena di komunitas, kebetulan saya kan di daerah, di Malang, masih banyak teman-teman yang belum paham apa itu kanker, bagaimana pengobatannya. Jadi saya berusaha untuk merangkul mereka. Kalau bisa saya tuh pingin ke daerah-daerah untuk menyampaikan sadari, mengajarkan mereka tentang sadari supaya tidak terlambat. Karena saya tahu di rumah sakit saya itu pasien datang banyak sudah pada stadium 3, pada stadium 3, stadium 4. Karena kalau di daerah, Mbak, kadang kalau ada benjolan yang mereka rasakan, mereka larinya mungkin tidak aware ya, tidak tahu, informasinya kurang masuk ke mereka bahwa benjolan itu adalah kanker, adalah tumor yang harus diwaspadai. Jadi mereka kadang larinya ke orang pintar yang di sekitar mereka aja. Kemudian nanti kalau sudah keluar nanah, berdarah-darah, baru mereka nanti datang ke rumah sakit. Biasanya itu sebabnya saya ingin sekali merangkul teman-teman ini, memberikan motivasi mereka. Salah satunya dengan cara saya ngajak Mbak Sanas ngobrol di sini. Karena saya lihat Mbak Sanas ini luar biasa gitu loh, motivator yang sangat luar biasa. Semangat untuk teman-teman semua. Baik. Nah, jadi Mbak Deni, sekarang ini kan pertemuan kita pada saat sesudah Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah adalah kalau kita sekarang nonton tayangan saya sama Mbak Deni nih buat teman-teman peduli kanker yang lain, artinya Anda sedang menikmati hidup gitu ya. Dan sudah melewati bulan Ramadan kemarin bagi umat muslim dan bagi agama lain pasti ada hari rayanya masing-masing, begitu ya. Nah, kehidupan spiritual Anda itu adalah seperti sekolah buat kita, gitu ya. Kita itu kan makhluk spiritual yang kebetulan menjadi manusia, Mbak Deni. Dulu kita nggak ada, sekarang kita ada jadi manusia. Besok kita nggak ada lagi sesudah kita meninggal. Tapi kita balik lagi menjadi makhluk spiritual. Maka kalau misalnya kita jadi makhluk spiritual, kita itu diberikan logika untuk berpikir, untuk bertahan, untuk tahu bagaimana caranya bertahan dan menari di badai. Kan di belakangnya Mbak Deni ini ada gambar laut. Kita kan nggak bisa menahan gelombang, tapi kita tahu bagaimana bermain di dalam gelombang kehidupan. Karena udah alhamdulillah kita dipilih dalam sebuah perjanjian dengan Tuhan, agama apapun Anda, bahwa kita mesti bersyukur kita jadi manusia. Betul apa enggak? Betul. Udah untung kita nggak jadi batu, udah untung kita nggak jadi pohon, udah untung kita nggak jadi kucing, nggak jadi kambing, jadi manusia, begitu ya. Jadi menjadi manusia, kita itu mesti pandai bersyukur dan tahu bagaimana memanfaatkan waktu kita saat kita hidup menjadi manusia. Bahwa sesudah kita jadi manusia, kita mau kemana, itu udah bukan urusan kita lagi. Itu urusannya Allah, itu urusannya Tuhan. Seperti yang Mbak Deni sampaikan, syukur, alhamdulillah, terima kasih Tuhan bahwa saya kena kanker. Itu mesti ada di pikirannya. Kenapa? Artinya saya udah dikasih alarm bahwa belum banyak nih bekal saya buat dibawa pulang. Alhamdulillah. Bahkan untuk kita sebagai muslim, sakit itu kalau kita terima di situasi damai yang level tadi, maka itu bisa menggugurkan dosa kita. Ya, alhamdulillah ngurang-ngurangin itu koper yang isinya dosanya lebih banyak daripada pahala. Begitu kan? Ngurang-ngurangin beban waktu pulang. Alhamdulillah dikasih penyakit. Jadi itulah yang paling penting yang kita sebut adalah ketabahan, kegigihan. Oke? Ketabahan, kegigihan. Sekarang, kalau bolak-balik ngomongin soal pengobatan alternatif, kalau ternyata bisa sejalan gini aja deh. Kalau pengobatan alternatif bisa menambah kepercayaan diri, silakan gitu aja. Tapi bukan berarti menggantikan pengobatan medis.
Karena pengobatan alternatif itu mungkin kalaupun sembuh, kalaupun ada yang sembuh, kalaupun cocok dengan kita, dengan Anda, itu butuh waktu lama. Udah nggak ada waktu lagi, maka dibutuhkan medis. Begitu ya. Jadi bekerja samalah dengan medis. Mungkin bisa begini nggak, Mbak? Silahkan alternatif, tapi jangan tinggalkan medis. Gimana, Mbak? Itu yang tadi saya omongin yang diulang sama Mbak Deni, gitu ya. Jadi jangan pernah meninggalkan itu karena kita sedang kejar-kejaran sama waktu. Tadi disampaikannya begitu sama saya. Nah, jadi kalau Anda udah meninggalkan medis, Anda zolim loh. Nggak bisa. Kenapa? Tiba-tiba alternatifnya nyerah, angkat tangan, Anda baru ke dokter. Artinya apa? Anda sedang menyiksa diri Anda sendiri. Yang harusnya tidak perlu melalui hal itu. Yang harusnya kalau Anda punya anak, anak-anak Anda tidak perlu tersiksa melihat orang tuanya sakit karena salah pengobatan. Karena itu akan sedih yang akan dibawa sampai seumur hidup. Lakukan semua pengobatan itu dengan nggak pakai huru hara. Damai aja jalaninnya, tenang aja. Baby step. Perlahan, selahan demi selahan. Kalau misalnya perlahan itu, aduh capek, kayak ngedorong mobil. Kayak ngedorong mobil di tanjakan, Mbak Deni. Ngedorong mobil di tanjakan sendirian, rasanya kayak apa? Aduh, kadang cepat. Kalau pas lagi cepat, ya cepat. Tapi kalau jangan berhenti, tapi kalau lagi capek, pelan-pelan aja, tapi jalan terus. Iya, betul. Begitu ya. Iya. Nah, itulah yang disebut dengan ketabahan dan kegigihan. Memaknai pengalaman sebagai pasien kanker adalah guru terbaik buat kita. Berbagi pengalaman, Mbak Deni cerita, teman-teman peduli kanker lainnya bercerita, itu menghidupkan kisah, betul kan? Karena sesungguhnya ini akan menjadi sebuah dukungan. Dukungan buat siapa? Buat yang mendengarkan dan buat kita sendiri yang ngalamin. Betul, iya, betul. Iya kan? Iya. Karena kita tuh nggak pernah sendirian. Dalam setiap kisah tuh kita nggak pernah sendirian. Bahwa aku, Mbak Deni, teman-temannya Mbak Deni, para sahabat peduli kanker semuanya nggak pernah sendirian. Mana mungkin sendirian ditinggal? Kecuali Anda memang masuk menyendirikan diri di goa, nggak mau ketemu sama siapa-siapa dan merasa bahwa hidupku akan berakhir. Artinya memang Anda sedang bunuh diri gitu loh. Tetapi kalau misalnya tidak, kita semua tuh tidak pernah sendirian dalam setiap kisah kita. Maka berbagi pengalamanlah. Kalau Anda belajar dari pengalaman orang, maka insya Allah mudah-mudahan Anda tuh tidak salah jalan. Tapi kalau Anda belajar dari pengalaman sendiri bisa salah jalan. Betul ya? Gitu loh. Betul. Kayak Mbak Deni bilang, loh yo baliknya udah bonyok begitu kan. Itu kan udah pengalaman orang. Mbak Deni nggak mau melakukan itu gitu ya. Nah itu jadi ini bukan hanya sekedar bercerita. Ini adalah menuju sebuah kualitas kehidupan yang melahirkan sebuah harapan Mbak Deni gitu. Kisah tentang makna hidup. Apa maksudnya ya saya kena kanker? Apa gunanya ya pengalaman ini buat saya? Apa gunanya ya pengalaman ini buat pasangan saya? Apa gunanya ya pengalaman ini buat anak-anak? Karena saya paham yang namanya hidup itu adalah banyak luka di balik cerita. Nggak semua cerita itu jalannya mulus-mulus aja. Banyak kerikil tajam, jalan berliku. Ya emang begitu kali, masuk ke surga itu nggak mulus. Kalau masuk ke surga gampang gimana sih? Gitu loh ya. Jadi kita ini menjadi pasien, menjadi pejuang, menjadi penyintas, menjadi pemenang, begitu ya. Ini bukan akhir dari segalanya. Menjadi penyintas itu adalah kesempatan kedua bagi Anda yang diberikan sama Tuhan kepada kita untuk berbuat sesuatu. Karena apa? Seperti kayak Mbak Deni bilang, Nas, kamu mau nggak ngomong buat teman-temanku? Mau. Karena apa? Aku udah dikasih kesempatan hidup kedua Mbak Deni. Gitu loh. Jadi aku mesti berbagi cerita itu kepada pejuang yang lain. Berjuang itu bukan hanya sebagai penyembuhan, tetapi juga mengisi hari. Dan
mengisi waktunya semampu kita dengan terus memohon, semoga Tuhan ridho dengan apa yang saya lakukan. Semoga Allah memberkahi, Tuhan memberkahi tubuh dan fisik saya supaya, itu doa saya, tubuh dan fisik saya supaya sehat. Itu saya pegang tuh, karena saya muslimah ya. Jadi saya habis sholat gitu, saya pegang. Semoga Allah memberkahi tubuh dan fisik saya supaya sehat. Semoga Allah memberkahi hati dan perasaan saya supaya tenang. Supaya Allah memberkahi pikiran dan isi kepala saya untuk cerdas dan membantu orang. Udah gitu aja. Udah. Dengan kayak begitu artinya kita yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Emang Tuhan nggak pernah meninggalkan manusia. Kita yang ninggalin. Makanya kita dipanggil. Dipanggil dengan cara dikasih penyakit. Yeah. Supaya makin dekat lagi kayak dulu. Iya, gitu betul. loh. Ya kan? Jadi Mbak, di dalam 5 menit terakhir, 6 menit terakhir ini pertemuan kita sudah 1 jam bersama. Saya ingin menyampaikan adalah kanker mungkin mematikan. Setuju ya Mbak Deni ya? Setuju. Tetapi kanker tidak boleh membunuh harapan dan cinta. Nggak boleh. Betul. Kanker tidak boleh membuat kehidupan kita kehilangan semangat. Nggak setuju saya. Ya kan? Kekuatan dan kebahagiaan dalam hidup adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Seperti yang saya bilang, menjadi orang baik dengan ada 9 level emosi, 6 negatif, 3 positif. Yeah. Being a nice person itu emang perlu upaya, Mbak, gitu loh. Menjadi orang yang menyenangkan emang perlu usaha, begitu. Betul. Nah, jadi kanker tidak boleh membuat kita terbebani. Tetaplah optimis pada kesembuhan dan jalani hidup dengan bahagia. Merayakan kehidupan dan berdamai dengan kanker. Berdamai dengan kematian. Itu adalah puncak dari kontemplasi diri kita. Jadi menghadapi kematian gini, ayo sini. Ayo sini, ayo sini, ayo jemput. Karena memang aku sudah merindukan melihat wajah Allah, betul kan? Iya. Lah, kita kan pulang ke tempat yang lebih baik, Mbak Deni. Iya. Yeah. Apakah kita pikir bahwa di dunia ini adalah dunia yang paling baik? Ngaco, enggak lah, gitu loh. Kita itu cuma ditugasin dari makhluk spiritual untuk balik ke makhluk spiritual lagi. Dan kita mesti berdamai dengan kematian. Karena kita mau kembali lagi menjadi makhluk spiritual. Jangan terlena kita menjadi manusia. Tuhan mau ketemu kita lagi gitu loh. Sebab umur itu bukan milik kita Mbak Deni. Buatlah diri kita berarti. Yakinlah bahwa apapun yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa, Yang Maha Esa adalah jalan yang memang harus kita terima. Kuatkan diri Mbak Deni, kuatkan diri teman-teman semuanya, kuatkan diri sahabat Anda yang lain untuk mereka yang selalu bersama dan mencintai kita. Karena anaknya Mbak Deni, suaminya Mbak Deni pun perlu dikuatin Mbak Deni. Ya, jadi walaupun Mbak Deni menjadi pasien, walaupun kita menjadi penyintas, jadilah suar yang terus berpijar. Sambutlah hangat dan terang cahaya yang membawa harapan dan kekuatan. Teruslah menari di tengah badai, menerjang gelombang seperti gambar di belakang, dan teruslah berdendang hingga tiba selamat di bibir pantai, yaitu di kampung ilahi. Ya, di kampung ilahi. Kampung ilahi, pulang kampung itu kayak kita kan lebaran tersiksa banget nggak bisa pulang kampung gitu ya, karena kan pulang kampung itu sesuatu yang hangat gitu, yang menyenangkan gitu ya. Maka itu yang ada di kepala kita, jadilah cahaya, lepaskan semua kerapuhan, biarkan cinta itu terus ada dan tumbuh untuk realita kehidupan. Hidup tuh nyata, lihat yang nyata, realita di hadapan kita. Oke? Lalu penuh cinta dari saya buat Mbak Deni dan semuanya. Saya Syahnas Haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sanas. Begitu banyak informasi yang kami dapatkan. Terima kasih waktunya. Terima kasih semangatnya dan kekuatannya. Semoga apa yang kita obrolkan hari ini memberikan energi positif
memberikan motivasi dan semangat bagi semua teman-teman untuk terus berjuang tanpa mengenal kata menyerah. Amin. Karena saya yakin akan selalu ada harapan, selalu ada jalan bila kita senantiasa berjuang, berusaha dan berdoa tanpa kata menyerah. Terima kasih Mbak Sana, saya akhiri obrolan akhir ini. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih. Yo.